Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, pada kesempatan kali ini, yuk kita belajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6 semester 1. Ya, kita belajar pada materi bab 4 yaitu tentang Sunan Bonang. Sebelum belajar, kita perhatikan dulu SKKD-nya, standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar di pengetahuan ada di KD 3.3, yaitu menganalisis biografi Sunan Bonang dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Di kompetensi dasar keterampilannya ada di KD 4.3, mengorganisasi kembali peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran diharapkan peserta didik itu dapat menjelaskan silsilah Sunan Bonang, dan yang kedua, menjelaskan peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Peta konsepnya biografi Sunan Bonang, yaitu kita nanti akan mempelajari silsilahnya, pendidikan, dakwah. Sedangkan peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam ada dengan menggunakan seni budaya, tradisi, dan sastra. Yang pertama, kita belajar tentang biografi Sunan Bonang. Ya, nama asli dari Sunan Bonang itu adalah Mahdum Ibrahim, di mana beliau merupakan putra keempat dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila, atau putri dari Bupati Tuban. Lahir pada tahun 1465 Masehi dan wafat pada tahun 1525 Masehi. Dimakamkan di Tuban. Silsilah keluarganya bersambung dengan Rasulullah SAW melalui ayahnya, Sunan Ampel, sampai masuk ke Sayyidina Husain bin Ali dan Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW. Beliau belajar ilmu agama kepada ayahnya, Sunan Ampel, dan pamannya, Syekh Maulana Ishaq. Memulai dakwahnya yang pertama di Kediri, Jawa Timur. Gaya dakwah beliau itu keras, yaitu dengan merusak arca, sehingga pada banyak tokoh-tokoh ajaran Bhairawa Tantra yang memusuhi. Di Kediri ini beliau banyak yang belum menerima Islam, sehingga dakwahnya belum mencapai keberhasilan. Setelah dari Kediri, beliau berpindah ke Demak. Di Demak, beliau diangkat sebagai imam masjid oleh Raden Patah atau Raja Demak. Setelah itu, berpindah ke Lasem. Beliau mendirikan zawiyah, tempat khusus beribadah. Juga digunakan sebagai tempat khalwat bagi para pengamal tasawuf. Menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni sastra, arsitektur, dan ilmu bela diri. Beliau juga menyisipkan dakwah Islamnya melalui seni wayang, yaitu sebagai dalang. Yang selanjutnya, peran Sunan Bonang dalam perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, mengembangkan dakwah Islam lewat seni budaya, di mana beliau itu merupakan penemu alat musik Sunan Bonang. Alat musik ini
yang mengiringi pertunjukan wayang dan menarik simpatik masyarakat untuk memeluk Islam. Beliau memasukkan nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa, yaitu mengisinya dengan upacara kenduri atau selamatan dengan doa-doa Islam. Beliau juga menyebarkan dakwah Islam melalui karya sastra suluk ujil, yaitu yang ditulis dalam sastra Jawa berbentuk tembang. Yang selanjutnya, C. Sikap positif dalam pribadi Sunan Bonang. Yang pertama, penyebar Islam yang gigih dan ulet. Kondisi ini tidak membuat Sunan Bonang itu mundur ketika mengembangkan dakwah Islamnya. Ia melakukan perubahan strategi dakwah melalui seni dan budaya yang digemari masyarakat. Gigih dan ulet. Walaupun dalam mengembangkan agama Islamnya itu beliau merusak arca dengan keras dan banyak yang tidak menerima Islam karena dakwahnya yang keras, tapi beliau tetap gigih dan ulet. Yang kedua, seniman kreatif dan inovatif dalam mengembangkan media dakwah, yaitu menulis suluk berisi pesan-pesan ajaran Islam. Yang terakhir, toleran dalam dakwah merubah strategi memahami tradisi yang berlangsung di masyarakat dan memasukkan nilai-nilai keislaman dalam ritual keagamaan. Yang terakhir, yuk berlatih. Jawab pertanyaan berikut ya. Mengapa Sunan Bonang mengalami kegagalan ketika menyebarkan Islam di Kediri? Ya. Yang kedua, apa tradisi yang diislamisasi oleh Sunan Bonang? Dan jelaskan. Ketiga, bagaimana peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia? Yang keempat, bagaimana Sunan Bonang berdakwah melalui seni dan karya sastranya? Untuk beberapa pertanyaan berikut, boleh kalian tulis di buku sebagai bahan evaluasi belajar kalian. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Tetap semangat, jaga kondisi kesehatan, dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.